Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Habirumi, NIM 2010411252. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis. Pengertian bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Istilah bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, yang artinya kesibukan. Kesibukan ini bertujuan untuk melakukan aktivitas dalam rangka mendapatkan laba berdasarkan ruang lingkupnya. Penggunaan istilah bisnis dibedakan menjadi tiga. Pengertian berikut ini. Yang pertama, badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk mencari profit. Yang kedua, sektor pasar tertentu seperti pasar modal. Ketiga, semua aktivitas pada komunitas prosedur barang atau jasa. Fungsi bisnis. Dalam bukunya The World of Business, Steinhoff menyatakan bahwa sebuah bisnis memiliki tiga fungsi utama, yaitu mencari bahan baku, mendistribusikan produk kepada konsumen, mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Proses utama dalam sebuah bisnis pada intinya adalah mengubah sesuatu yang semula bernilai kecil menjadi bentuk lain, memiliki nilai lebih tinggi, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara lebih rinci, fungsi bisnis meliputi 4 hal berikut ini. Fungsi produksi, yaitu fungsi bisnis dalam menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Fungsi distribusi, yaitu fungsi bisnis untuk mendistribusikan barang atau jasa ke lokasi terdekat, dapat dijangkau atau diidentifikasi konsumennya. Fungsi penjualan, yaitu fungsi bisnis ketika perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa yang dihasilkan kepada para pengguna atau konsumen yang membutuhkan. Fungsi penjualan, yaitu fungsi bisnis ketika perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa yang dihasilkannya kepada para pengguna atau konsumen yang membutuhkan. Berikutnya, fungsi pemasaran, yaitu fungsi bisnis yang berkaitan dengan menyimpan dan pemasaran sehingga barang yang pada suatu waktu kurang bermanfaat atau dipasarkan di waktu yang lain ketika barang tersebut berguna bagi konsumen. Contoh bisnis. Yang pertama, bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang pertambangan dengan melakukan aktivitas penggalian barang tambang yang ada di dalam perut bumi. Sebagai negara yang memiliki kekayaan barang tambang, cukup banyak perusahaan yang bergerak dalam bisnis ekstraktif di Indonesia. Contoh jenis bisnis ekstraktif ini adalah tambang, batubara, minyak bumi, gas bumi, emas, tembaga, dan lain-lain. Yang kedua, bisnis agraris. Bisnis agraris bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Bisnis ini juga berkembang dengan pesat di Indonesia dan sudah dikenal serta digeluti masyarakat sejak lama, dari skala kecil di tingkat individu hingga skala besar dijalankan oleh perusahaan. Yang ketiga, bisnis industri. Inilah jenis bisnis yang sering diidentikan dengan pengertian bisnis secara awam. Bisnis ini bergerak dalam bidang industri manufaktur, misalnya industri pesawat terbang, kapal laut, tekstil, mebel, kertas, dan masih banyak lagi. Yang keempat, bisnis jasa. Bisnis jasa adalah aktivitas usaha produknya bukan berupa barang atau produk fisik, melainkan produk jasa seperti pendidikan, pariwisata, kesehatan, perbankan, dan keuangan, dan lain sebagainya. Contoh topik perorganisasian. Pengorganisasian atau organizing adalah proses mengidentifikasi
mengelompokkan, mengorganisasi dan membangun model hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Schermerhorn, pengorganisasian adalah proses mengatur orang dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Persiapan struktur organisasi sangat penting sehingga setiap orang dalam organisasi mengetahui tugas atau tanggung jawab tugas dan wewenang mereka dengan tepat. Tujuan pengorganisasian adalah agar pembagian kerja dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pembagian tugas diharapkan dan meningkatkan keterampilan masing-masing anggota. Organisasi dalam mengolah tugas ditugaskan jika organisasi dijalankan dengan kejam dan tidak dengan bidang keahliannya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Berikut ini adalah tujuan dari pengorganisasian. Yang pertama adalah membantu koordinasi, kedua memperlancar pengawasan, tiga maksimalisasi manfaat spesial, keempat penghematan biaya, terakhir meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Fungsi pengorganisasian dilakukan dalam beberapa fase, tidak bisa langsung ditunjuk. Berikut adalah proses fungsi pengorganisasian. Yang pertama, mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Proses organisasi dalam manajemen dimulai dari rencana dan tujuan yang disatukan sebelumnya, dan jangan lupa bahwa fungsi organisasi ini adalah pelaksanaan rencana dan tujuan yang diinginkan sebelumnya. Fase ini adalah pertama dalam implementasi rencana manajemen. Desain fungsi organisasi dipengaruhi dan disesuaikan dengan perencanaan. Arah organisasi ditentukan di sini. Setiap karyawan harus memahami tujuan manajemen tetap tanpa pengecualian. Jadi arahnya benar, bekerja dengan efektif. Ini bertujuan agar biaya yang dikeluarkan merendah. Yang kedua, menambah tugas utama. Rencana dan tujuan telah tercapai, inilah saatnya mengidentifikasi dan menentukan tugas-tugas utama organisasi. Manajemen memiliki banyak tingkatan dan memiliki sebagian perusahaan memiliki manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan manajer sekunder lainnya di tingkat lain atau singkat manajemen. Dalam fase ini, tugas utama dan setiap bagian manajemen ditentukan. Tugas yang ditentukan berbeda, ditentukan oleh bidang yang membangun struktur perusahaan. Jadi garisnya jelas, otoritas Anda jelas, dan tanggung jawab juga jelas. Yang ketiga, membagi tugas kepada individu. Fase ini sangat penting. Eksekutif rencana itu adalah seorang individu. Keberhasilan Anda ditentukan oleh seorang yang mengelolanya. Kesalahan diidentifikasi, resiko kebangkrutan lebih besar. Anda harus berhati-hati di bagian ini. Setiap karya harus mempresentasikan kepada para ahli yang memiliki rekam jejak yang diperlukan dan juga pengalamannya, dan pekerjaan besar ke pekerjaan kecil harusnya dilakukan oleh orang yang tepat. Jangan menyerah sampai Anda bertaruh. Fungsi organisasi ini juga berarti mendelegasikan kekuasaan bagi orang yang dianggap mampu menyelesaikan tugas yang ditugaskan. Keempat, mengalokasi sumber daya. Tugas sudah ditentukan, orangnya juga sudah ditunjuk. Sekarang adalah waktu untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk digunakan dan menawarkan manfaat semaksimal mungkin.
Yang kelima,